Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah keluarga hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji dari Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 3, indahnya saat yang teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan di hadirat Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih pula untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk bersama-sama dengan seluruh warga jemaat membangun ibadah persekutuan keluarga pada saat ini. Bapa di surga, kalau sebentar kami juga akan belajar akan kesaksian kebenaran firman-Mu. Urapi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, melalui bagian Alkitab yang akan kami baca dan renungkan. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami,
agar kami layak untuk menerima firman Tuhan yang kudus dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan jalannya ibadah keluarga ini dari awal hingga akhir hanya dalam pimpinan Tuhan. Amin. Kembali kami ajak Bapak Ibu untuk memuji dari Kidung Jemaat 50A bait 1, 4, dan 6. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari yang pertama dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14 dan yang kedua dari Injil Yohanes 9 ayat 13 sampai 17. Efesus 5 ayat 8 sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kami lanjutkan pembacaan yang kedua, yaitu dari Injil Yohanes 9 ayat 13 sampai 17. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan meletakkan Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan
adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hasil Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Berbagailah kepada setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada saat ini berjudul Hidup Kristen Merupakan Panggilan Baru. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengalami perubahan hidup itu sungguh merupakan sesuatu yang tidak mudah. Ketika sudah bertahun-tahun seseorang yang mengalami buta dan tidak bisa melihat sejak lahir, tiba-tiba disembuhkan seseorang dengan tanpa disangka-sangka, itu sungguh merupakan pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang luar biasa ini tentunya akan berdampak pada cara pandang dan cara hidup di masa depan. Hidup dalam kegelapan memang sulit untuk membedakan hal yang baik dan yang tidak baik, yang aman dan yang berbahaya. Bahkan tidak mengenali siapapun, terabaikan, terpinggirkan, juga terkucilkan karena dianggap berdosa. Tentunya hal ini tidak mudah, dan ketika tiba-tiba ada seseorang yang menyembuhkannya, tentunya rasa terima kasih tak terhingga ingin disampaikan. Itulah sebabnya ketika orang-orang Farisi mempertanyakan penyembuhan yang diterimanya, tanpa ragu-ragu, orang yang dulunya buta itu berani mengatakan bahwa Yesus adalah nabi yang turun dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, siapa lagi yang mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin terjadi menjadi bisa terjadi kalau dia bukan dari Allah? Peristiwa penyembuhan ini ternyata mengubah pemahaman orang yang dulunya buta, bahwa apa yang tidak mungkin untuk melihat ternyata bisa melihat jika Allah yang berkarya. Hal ini juga membawa keberanian untuk mengungkapkan apa yang diyakininya.
Meskipun di hadapan orang Farisi yang dianggap orang-orang besar dalam tanda petik pada saat itu. Dalam peristiwa penyembuhan terhadap orang buta sejak lahir itu, Allah melihat bahwa memang ada karya Allah yang harus dinyatakan, yaitu melalui peristiwa penyembuhan itu. Sehingga orang banyak akan mengenal lebih dalam lagi siapa sesungguhnya yang menyembuhkan orang buta itu. Ketika seseorang telah dijamah kuasa Allah, maka kehidupan baru telah terbentang di depan mata. Kehidupan yang baru bagi orang-orang Efesus diwujudkan dalam kerelaannya untuk meninggalkan kehidupan dalam gelap, yaitu melakukan perbuatan dosa dan berubah hidup dalam terang yang serba jujur, terus terang dan mendatangkan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sedangkan bagi orang buta yang sudah disembuhkan itu, perubahan hidup yang dinampakkan adalah keberaniannya mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristiani adalah kehidupan dalam pembaharuan. Ibarat orang buta sejak lahir yang tanpa diduga menerima penyembuhan dengan cuma-cuma. Orang yang telah menerima pembaharuan ini juga menerima panggilan untuk terus hidup dalam terang dan terus bercahaya bagi sekelilingnya. Hal ini diwujudkan dengan cara menelanjangi kegelapan itu dengan terang. Tugas yang baru itu juga meliputi keberanian atau mengambil risiko untuk mengubah dari yang gelap menjadi terang. Dalam konteks orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus itu, berarti juga keberanian mengakuinya, imannya bahwa Yesus itu anak Allah yang telah menyembuhkan dan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup dalam pembaharuan Roh Kudus bagi orang Kristen juga berarti hidup bukan untuk dinikmati sendiri. Tetap ada tanggung jawab dalam dirinya untuk bersinar bagi lingkungannya. Memberikan pencerahan bagi mereka yang membutuhkannya. Hal itu juga yang dilakukan oleh orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa orang-orang Farisi itu bukan orang sembarangan dalam hal pengetahuan tentang agama dan Taurat. Tetapi orang buta itu bertanggung jawab untuk meyakinkan kepada orang-orang Farisi bahwa Yesus adalah anak Allah yang menyembuhkannya. Meskipun resikonya dia ditolak, bahkan diusir.
Salah satu wujud dari hidup yang baru juga memiliki tanggung jawab untuk membawa orang pada dalam pemahaman yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di sini ada 3 pertanyaan untuk kita renungkan bersama dalam menghayati masa Prapaskah pada saat ini. Yang pertama, sebagai orang Kristen, sejauh manakah pengenalanku kepada Yesus sebagai anak Allah? Benarkah Dia penyelamatku seperti yang dihayati oleh orang buta itu? Pertanyaan yang kedua, apa wujud hidup baru bagiku dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, apakah orang-orang di sekelilingku juga merasakan perubahan kehidupanku yang baru dan berdampak pula bagi kehidupan mereka? Permenungan kita seperti tertulis di atas tentunya akan membawa kita kembali melakukan refleksi atas apa yang telah Tuhan Yesus perbuat bagi kita, yaitu dengan pengorbanannya di kayu salib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya tujuannya tidak ada lain selain memberikan pembaharuan dalam hidup kita, agar karya keselamatan Allah semakin dirasakan umat manusia dan tidak ada manusia yang binasa. Kita yang sudah diselamatkan juga berkewajiban untuk bersaksi kepada orang lain, agar mereka pun merasakan karya penyelamatan Allah seperti yang sudah kita rasakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang dahulu buta, tetapi sekarang melihat. Kita dulu hidup dalam kegelapan, tetapi kini hidup dalam terang. Roh Kudus telah mengubah hidup kita sehingga menjadi orang yang benar-benar kenal dengan Tuhan Yesus. Dan bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan itu kita sambut dengan memuji dari Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 4 sambil kita mengumpulkan persembahan. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus.
Mari Bapak Ibu kita kembali menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang sudah memimpin jalannya ibadah keluarga ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang boleh kami terima. Biarlah firman Tuhan ini memberikan perubahan dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Roh Kudus agar hidup kami dimampukan untuk bersinar bagi lingkungan dan memberikan pencerahan bagi orang lain yang membutuhkannya. Bapa kami yang di surga, kami pada kesempatan ini, kami juga akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, dengan roh kebijaksanaan, agar dalam mengambil setiap keputusan dan kebijaksanaan hanya seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga tercipta damai dan sejahtera di negara kami. Terlebih sampai saat ini negara dan bangsa kami masih dilanda pandemi COVID-19. Mohon kiranya Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukannya agar pandemi ini segera berakhir. Juga para tenaga medis yang tidak mengenal lelah untuk merawat para penderita COVID-19. Kami mohon Tuhan berkati agar mereka selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga tetap semangat dalam pengabdiannya. Kami berdoa untuk gereja kami GKJW Jemaat Malang. Kami mohon Tuhan berkati agar gereja kami juga boleh menjadi sumber hikmat dan sarana cinta kasih Tuhan untuk kita semua. Berkati setiap pribadi yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kami, agar kami semua selalu dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat di GKJW Jemaat Malang ini dengan berbagai pergumulannya. Untuk saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Juga saudara kami yang dalam pemulihan, kami mohon Tuhan anugerahi dengan kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan. Untuk saudara kami yang dalam kesusahan, kami mohon Tuhan beri penghiburan. Dan saudara kami yang sedang dalam menghadapi berbagai masalah, Tuhan beri pertolongan dan jalan keluar. Serta berkati mereka dengan kuasa-Mu yang tiada batas, agar mereka juga beroleh damai sejahtera. Untuk saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi, kami mohon ya Tuhan beri kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hari lepas hari. Untuk saudara kami yang saat ini masih mencari pekerjaan, kami mohon ulurkan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berilah saudara-saudara kami ini pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan kemampuannya. Untuk saudara kami yang sedang merindukan pasangan hidup, mohon Tuhan berkati dan hadirkan pasangan hidup yang sepadan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan,
kami juga mohon berilah roh kepandaian, kecerdasan, dan kemampuan untuk menyelesaikan studinya dengan baik dan kiranya juga boleh menjadi berkat. Saat ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah, serta berkati dengan kuasa-Mu, agar persembahan ini bermanfaat bagi terselenggaranya pelayanan dan mewujudkan indahnya kerajaan-Mu melalui gereja kami. Demikian ya Tuhan, doa dan ungkapan rasa syukur kami yang kurang sempurna ini, kami mohon Allah Roh Kudus menyempurnakannya. Dan semua ini kami pinta hanya berlandaskan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber berkat dan sumber pertolongan kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah ini, dan sebelum menerima berkat Tuhan, kita akan memuji dari Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 4. Ingat akan nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan memberi damai sejahtera atas kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah ini kiranya juga boleh memberikan berkat bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin.